Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah bekas tumbal yang ternyata di rumah itu merupakan penumbalan para bayi untuk pemujaan kepada setan. Cerita ini merupakan cerita yang sebelumnya sudah saya bawakan, namun kali ini merupakan full version dari keseluruhan partnya ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin bosan menonton partnya, sekarang saya akan menyediakan full versionnya. Jadi daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung mulai lagi ya teman-teman ceritanya. Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian menggunakan earphone terbaik kalian dan persiapkan posisi ternyaman kalian serta cemilan kalian, karena cerita ini lumayan agak panjang ya teman-teman. Yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk kita mulai ceritanya. Di tahun 2005, Pak Hamid baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan Pati dari seseorang pengusaha, yaitu pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari kompleks perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamid sendiri memiliki sebuah ruko, yaitu toko mebel. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari rumah untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahannya, Pak Hamid baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamid absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia membantu para tukang memberi arahan memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamid, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamid segera menghampiri sumber suara itu. Di sana 3-4 tukang melihat, sesuatu yang aneh dan mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian itu terlihat sudah tidak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada di sini? Tadi nemunya di mana Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali. Di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamid berharap ini hanya sebuah kebetulan saja. Waktu makan malam tiba. Bu Sri, istri Pak Hamid, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang, dan itu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamid tiba-tiba. Ah, yang benar kamu. Terus gimana Mas? Ya mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamid terdiam sejenak, lalu kemudian memaksakan seulas senyum. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ya semoga saja juga nggak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak, nanti mereka takut. Bu Sri mengangguk. Tidak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamid kemudian membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Sekali lagi ia mendengarnya bunyi itu. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang itu. Dugaannya tepat, suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamid memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi dengan secara batin.
dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema di sana. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamid benar-benar merasakan ada entitas aura jahat yang meningkat dari sana. Jah! Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya hingga membuat Pak Hamid mundur beberapa langkah. Tidak lama kemudian tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi untungnya tidak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tidak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamid lebih waspada dengan menghalau segala gangguan. Meski gangguan itu kecil, suatu hari, yaitu Nia, putri kedua Pak Hamid, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta Pak Hamid langsung mengantarkan Nia berobat ke klinik terdekat, sedang Bu Sri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya sebelum berangkat mengajar. Tidak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. Gimana mas? Nia sakit apa? Cuman demam biasa kok. Disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya. Ya sudah kalau begitu, nanti ibu izinin di sekolah, ujar Bu Sri kemudian. Sebagai catatan, Bu Sri adalah seorang guru, yaitu guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Sri dipindahkan, yaitu dipindah tugaskan ke Jawa tidak lama setelah Cika, putri pertamanya dilahirkan. Gak apa-apa ya, Duk? Ya, di rumah berdua sama Mbok Darmi. Nia kemudian mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Sri tidak tega harus meninggalkan anaknya untuk pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi ya mau bagaimana lagi, pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nanti pas jam istirahat, tak tengokin ke rumah ya. Bu Sri mengelus kepala anaknya dengan sayang, lalu kemudian mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Sri sedikit lega. Untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang cukup dekat. Pukul 11 siang, Nia terbangun dari tidurnya. Badannya sudah lumayan enakan tapi masih lemas. Nia bosan kalau terus berbaring di ranjang. Akhirnya bocah berusia 8 tahun itu memutuskan untuk menonton televisi. Oh, Mbak Nia kok malah bangun? Tukur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. Iya Mbok, bosan kalau tiduran di rumah terus. Ya sudah kalau begitu, Mbok mau jemur baju dulu. Kamu butuh apa-apa? Ya, panggil si Mbok saja ya di belakang. Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Nia seorang diri di ruang televisi. Sudah 1 jam Nia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tidak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara ayam. Nia menoleh mencari ayam itu, dan benar saja matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tidak jauh dari tempatnya berada. Loh, kok ada ayam? Nia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan juga samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya tetangga di sekitaran rumah juga tidak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Nia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Hush, hush. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok? Nia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya dengan singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Nia ngapain bawa-bawa sapu? Nia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Nia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. Lah,
Kan sibuk dari tadi di belakang habis jemur baju. Nia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi hingga di hari ketiga. Ayam hitam itu pun muncul kembali. Nia mengintip dari balik kursi. "Bu, Bu Darmi," panggil Nia setengah berteriak. Tidak ada sautan. "Bu, Bu." Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Nia seolah meresponnya. Nia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam, jambul juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali mengedek ke kanan dan ke kiri. Sembari melangkah maju, Nia kemudian semakin membunyikan dirinya di balik kursi. "Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak." Bu Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Nia begitu saja. Kontan saja Nia yang terkejut, menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamid. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur menjadi satu. Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. "Johan, ambillah bolanya. Kamu kan gagal menangkapnya." "Gak mau, kamu yang nendang kenceng, ya kamu yang harus ambil," tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus mengambil bolanya. Akhirnya, Cika, putri pertama Pak Hamid, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. "Ah, udah, tinggal ambil aja kok, ribut banget sih," tegas Cika. "Siapa yang mau ambil?" tanya si Johan. "Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola." Mereka semua terdiam. "Ya sudah, biar aku saja yang ambil," tawar Cika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Cika untuk mencegatnya. "Jangan Cik, jangan ke sana." "Emang kenapa?" "Itu, anu." Nita membisiki telinga Cika. "Rumah itu angker." Cika kemudian mengerutkan keningnya. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tidak mendapati keganjilan apapun yang berada di sana. "Masa sih?" "Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana," bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Cika berdecak. Nggak mungkin lah, lagian ini kan masih terang kok, masa iya ada setan?" "Ya sudah, terserah kamu saja deh." Cika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong yang sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput begitu sangat benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Cika memutuskan untuk memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah mencari bolanya. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rumputan. Nah, itu bolanya. Cika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup dengan kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung kaki ataupun ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu pun tidak bergerak. Dengan hati-hati, Cika mulai membungkuk mengambil bola. Kemudian terdengar suara srek, srek. Spontan, Cika menoleh dan itu kosong, hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi, namun kaki buntung itu sudah hilang. Tidak menunggu lagi, Cika langsung berlari sekejang-kejangnya meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, Pak Hamid terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing mencoba menembus ke dalam, bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tidak kasat mata
tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat yang tidak berpenghuni biasa pada umumnya. Tapi kenapa aura tersebut terasa sangat jahat dan pekat sekali? Segelas tercium bau anyir yang hanya saja tertutup bau-bauan yang lain. Seperti aroma menyan berbau dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah, yang menjadi masalah energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tidak jarang kedua putrinya juga terkena imbasnya, jika Dania juga sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamid hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah tersebut. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Nia, anak keduanya, tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi-jadi. Karena ada energi negatif yang masih menempel pada Nia, mau tidak mau Pak Hamid meruat Nia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali, lalu ditiupkan di ubun-ubun. Masalah kedua muncul setelah Cika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya Cika ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung tersebut. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berbeda tempat. Tidak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal yang serupa. Pak Hamid, kok ngelamun sendiri di sini sih Pak? Awas kesambut loh Pak, tegur Pak Rejo, salah satu warga kompleks. Dan ya enggak Pak, saya cuma lagi mengamati rumah kosong yang berada di sebelah rumah saya. Pak Rejo ini kemudian melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamid itu bergidik ngeri. Ih, emang rumah itu angker Pak? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamid mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamid menggeleng berpura-pura tidak tahu. Ya gini Pak Hamid, bukannya saya menakut-nakuti atau bagaimana, ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Rejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun tidak ditempati. Warga sering melihat penampakan berada di situ. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang melihat pocong. Pernah juga Bu Isma, penjual gorengan, malam-malam melihat seorang bapak tua yang merokok di teras rumah kosong sendirian. Dia memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, ramai juga ya Pak, canda Pak Hamid. Iya, ngeri Pak. Pernah ada satu kejadian, ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus gimana Pak? Saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring ke kanan dan tidak bisa balik. Yang satu tidak bisa lihat, tapi masih hidup. Ya masih hidup Pak. Lalu ya didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, ya memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar itu. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu kemudian diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tidak kasat mata yang menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas, makanya tidak bisa lihat apa-apa. Pak Hamid kemudian mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Rejo.
Ah iya, ada satu lagi, kata yang sering lewat sini. Mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamid mengerutkan dahinya. Bayi? Malam itu Bu Sri harus tidur sendirian karena Pak Hamid tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis makelar ya memang Pak Hamid tidak bisa pulang beberapa hari. Pak Hamid sendiri juga menyambi profesi menjadi makelar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah, jual beli tanah, kendaraan bermotor, dan barang antik, dan lain-lain sebagainya. Pak Hamid memang tipe pekerja keras, tidak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya adalah jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamid tidak jumawa bermanja-manja. Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Bu Sri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya untuk rehat. Bu Sri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah. Kemudian menunduk menatap Bu Sri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut yang menganga lebar. Bu Sri kaget, bukan main. Berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih sampai Bu Sri tidak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengal-sengal, ingin sekali berteriak namun tidak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tidak mampu berkata. Bu Sri mengucapkan istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup atau mati. Makin lama udara yang dihirup tidak ada lagi. Mak, Nia tidur di sini ya? Bu Sri terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya, tidak mau kehilangan oksigen lagi. Badannya dingin namun berkeringat, ia menoleh memeluk Nia. Ia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. Makasih nak, makasih, ucap Ibu Sri terbata-bata sebentar. Bu Sri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Nia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Sri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan Ibu Sri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajahnya. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam yang berbau sangat menyengat. Lagi dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru tidak bisa dimasuki oksigen. Bu Sri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Sri tidak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia kumamkan dengan susah payah. Allah, Allah, ya Allah. Lafal itu yang berhasil membuat jari telunjuknya bisa bergerak. Bu Sri terjaga dengan nafas tidak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamid selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi ya namanya juga kan manusia, lupa pasti pernah menginggapinya. Di saat lengah seperti itu, Bu Sri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama, sosok wanita tua berwajah rusak. Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku mas lama-lama. Ngajar sampai gak bisa konsen. Kalau Bu Sri pada suaminya, matanya berkaca-kaca. Pak Hamid memandang istrinya tidak tega.
bukan tidak pernah berbuat apa-apa. Pak Hamid sendiri susah menemukan kebenaran dan juga keberadaan wanita berwajah rusak itu. Dia berada di rumah, dicari, bahkan dipancing pun sosok itu tidak berani menampakkan diri. Tapi ya kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamid mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamid kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi kulak barang mebel di daerah Jepara. Bu Sri benar-benar sedikit khawatir, karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamid berusaha menenangkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Bu Sri memaksakan seulas senyum sembari mengangguk, lalu mencium takzim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir, membiarkan bulan terlihat penuh, tidak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama, Pak Hamid terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan tepat di depan kamarnya. Ia kemudian menyeret sesuatu tidak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat lehernya. Terlihat marah namun kalah. Iya, Pak Hamid tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun, Pak Hamid tidak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini, atau saya lenyapkan. Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan, tidak mau. Saya suka istrimu, baunya sangat enak. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu kemudian mengeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sini. Pak Hamid kemudian berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya. Bukan. Bayi saya mati di sana. Pak Hamid berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu. Meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu, bukan? Ceritakan, apa yang ada di sana? Sosok berwajah rusak itu pun terdiam sejenak seolah ketakutan. Saya tidak bisa bilang. Memangnya kenapa? Saya tidak bisa, tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, kemudian menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang. Seolah tidak memiliki tulang leher hingga tidak mampu menahan berat kepalanya. Pak Hamid terdiam namun tetap bersikap waspada. Namaku Dini. Usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku, ya, mereka sendiri yang menjualku kepada seorang germo demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tidak peduli. Tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri, aku sudah tidak punya. Yang penting aku tidak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vitalku. Hingga suatu malam aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Kutaksir usianya sekitaran 30 tahun, yaitu mungkin. Ia seperti tertarik kepadaku lalu datang mendekat. Aku senang-senang saja jika melihat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan, tapi perkiraanku salah.
Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tidak masalah. Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek. Dia banyak tersenyum kepadaku, pandangannya lembut. Tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiranku, ia pun menjelaskan. Aku diajak rekan bisnisku. Kalaupun menolak juga tidak enak. Dia tersenyum kembali, senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir, lalu germoku datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris di sini. Pelanggannya pun banyak. Entah untuk pertama kali, aku tidak suka germoku berkata demikian, terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti apapun, aku tidak peduli. Bukan seperti itu. Jelas lelaki itu tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini, kamar 13. Pak Darmo sudah membayar semua biayanya. Itu. Kalau tidak mau, Dini akan aku oper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara demikian. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu pun akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar itu. Sepertinya malam ini akan menjadi seru, begitulah yang kupikirkan. Namun ternyata salah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi aku salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dia bilang hanya butuh teman mengobrol. Kulihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois yang tidak pernah memperdulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh. Malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku dengan kesal. Besok aku boleh datang sini lagi. Menyenangkan sekali ngobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang. Aku mengercap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi, germoku. Soal itu tidak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menyenangkan. Singkat ceritanya, lelaki gagah yang ku tahu bernama Rudi hampir setiap hari datang. Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan, dan makan-makan bersama. Dan ia tidak pernah menyentuhku. Untuk pertama kali aku merasa begitu dihormati sebagai seorang wanita. Hingga suatu hari ia bilang jatuh cinta kepadaku dan ingin menikahiku. Namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceritakan kepada istrinya, apalagi menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya nanti? Awalnya aku bimbang, namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya aku iakan. Lalu Rudi menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Rudi kemudian mengajakku pindah di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Rudi bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Rudi jauh lebih sering mengunjungiku. Biasanya dia hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama 1 minggu sekali. Aku tidak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia senormal ini. Memasuki bulan ke-9 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksakan kandunganku. Dokter bilang mungkin tidak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Rudi sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Rudi menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepala aku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku untuk mempersiapkan kelahiran. Ya, kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan kemudian menelepon seseorang. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia bicarakan, karena tiba-tiba saja aku merasakan kontraksi. Mobil kami pun melaju menuju keluar kota. Aku terdiam, tidak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang jauh lebih banyak diam,
Tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya dengan singkat, seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah ternyata kami sudah disambut oleh beberapa orang. 2 orang berpawangkan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya aku mengalami kontraksi yang sangat hebat. Lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya, seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Rudi. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani mas. Jangan tinggalkan aku sendirian." "Kamu tidak sendirian, ada Bu Ija dan juga Bu Yuyun yang menemani," ucapnya dengan singkat. Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Rudi melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit, pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan juga rasa bingung. Ya entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Bu Ija datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik. "Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Bu Ija misterius. Aku mengerutkan keningku sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tidak lama kemudian Bu Ija mengambil anakku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Rudi mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas lalu keluar bersama Bu Ija dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa, aku mencoba bangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih aku mencoba berjalan, langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari, lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin, sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar, hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar sangat lantang. Aku menempelkan daun telingaku pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan sesama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapalkan mantra dengan bahasa Jawa. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hatiku. Aku mengetuk pintu. "Mas." Suara tangis bayi makin kencang. Aku kemudian terus mengetuk pintu. Mas Rudi, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita?" Karena tidak merespon, aku mencoba membuka engsel pintu namun gagal. Seolah ada yang menahannya. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Mas, buka. Apa yang kamu lakuin ke bayi kita, Mas? Aku mau lihat bayiku, Mas." Aku kemudian benar-benar menangis dan air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedorinya sekuat tenaga. Tidak merasa putus asa, aku cari sesuatu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kakiku, menelusuri ruang demi ruang meski dengan pandangan sedikit buram, karena tangis dan penjayaan temaram. Kuusap kedua mataku yang basah, lalu kutangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan, dan kuseret sebuah kursi, menaikinya, mengambilnya bercincin dengan susah payah.
karena posisi yang cukup tinggi. Sayup ku dengar suara tangis bayiku yang semakin kencang. Ku abaikan rasa sakit kedua selangkangan. Akhirnya aku bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari jemariku. Lagi aku paksa langkah kakiku, ya meski tertatih. Tanpa menunggu sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu. Ku ayunkan ke beberapa kali, sekuat tenaga, hingga gagang itu pun hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak lalu ku dorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku itu. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar, lengkap dengan sebuah meja yang dimana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lain. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya kulihat seorang pria parubaya berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri, yaitu Rudi, memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami. Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak berteriak berusaha melepaskan diri, namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Tenagaku ya kalah dengan mereka. Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Rudi menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parangnya. Tepat di belakangnya kulihat bayangan tinggi hitam besar sekali hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak, semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tidak bergerak lagi. Dada mengecur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak meraung, berharap semua yang kusaksikan itu hanyalah sebuah mimpi. Kulihat Rudi menempelkan telapak tangannya pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontannya, aku keluarkan semua isi dalam perutku. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Jadi, kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu matinya kenapa? Depresi lalu gantung diri. Lalu di mana Rudi sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup? Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dingin menggeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar kemudian menghilang. Pak Hamid menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya. Helanya dengan kesal. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak saya mendapat sedikit petunjuk, ucapnya pada diri sendiri. Sudah 1 bulan Busri akhirnya tidak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tidak kasat mata, keluarga Pak Hamid sendiri merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Kang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, ya serta preman-premanan yang berkeliaran di kala malam, Pak Hamid pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya. Namun pembangunan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tidak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamid tidak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore Pak Hamid bertemu dengan seorang temannya. Teman itu datang dari sebuah perjalanan, teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamid jauh-jauh hari sebelumnya. Pak
Pak Hamid melambai kepada seseorang lelaki berusia hampir setengah abad itu, yang tampak menenteng sebuah tas lempang hitam lusuh. Pak Rusdi namanya. Pak Hamid mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tidak jauh dari rumah. "Kali ini ada apa lagi?" tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamid, namun ia terlihat tidak terganggu sama sekali. "Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku, karena mengganggu sekali." "Sulit sekalikah sampai kamu tidak bisa memindahkannya sendiri?" "Susah, karena bekas tumbal." "Ilmuku belum setinggi itu," Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. "Alah, pakai saja ilmumu, dijamin kuat. Bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga." Pak Hamid terdiam. "Nggak mau urus, terlalu sulit. Terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar." Iya sih. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali." "Terus, aku hanya menganggap pusaka itu peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku, tidak akan kugunakan. Hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya." Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja kamu itu." Aku mencoba bercanda. "Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya." Pak Hamid menyunggingkan seolah senyum. Tidak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusti tampak mendelik menatap rumah tersebut. "Sial, kamu kok nggak bilang kalau isinya kayak gini? Kenapa, Rus? Bau anyirnya terlalu parah. Aduh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa? Bayi semua, jahanam." "Loh, langsung kelihatan tumbal bayinya?" "Iya, sebentar aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini?" Rusti memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. "Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham. Ya sudah, ayo langsung masuk saja ke rumahku." Ujung mata Rusti tampak melirik sesuatu. "Jangan. Balik lagi ke warkop tadi saja." Hamid yang tampak mengerti maksud Rusti kemudian mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Hamid dan Rusti memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap menjadi warteg itu pun tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri, bersiap digantikan oleh petang. Rusti kemudian kembali menggumamkan sesuatu. "Sudah aman, biar nggak ada yang nguping." Hamid tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tidak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tidak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi itu ketika Meraga Sukma. "Begini, Ham, aku belum berhasil menemukan Raja Iblisnya yang makan tumbal, bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya, membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana, dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya." Rusdi kemudian mengangguk pelan. Iya, carikan aku barang-barang ini saja." Rusdi kemudian memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan oleh Pak Hamid. Pak Rusdi dan juga Pak Hamid adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamid sejak lama, sedangkan Pak Hamid mempelajari ilmu kebatinannya hanya sebagai tameng saja, selain karena alma mater pondok juga. "Besok aku kabari. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana?" Rusdi kemudian mengibaskan tangan. "Ya enggak lah, aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja."
Setahu Pak Hamid, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di kecamatan itu. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamid. Tampak Bu Sri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu kemudian meninggalkan mereka berdua. Hari itu pun adalah hari libur karenanya seluruh keluarga Pak Hamid bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa atau tidak? Mamang cek langsung. Bisa kayaknya. Nggak dikunci kok. Kata warga kompleks, sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalamnya. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamid dan juga Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam rumah itu. Langkah-langkah itu kemudian menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai, tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana memang masih siang, namun terlihat gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tidak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya, beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga bersiap-siap untuk menyerang, namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi-sisi dinding, beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tidak beraturan. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini, sahut Pak Hamid. Kamu tahu ya? Ya, itu Lurus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tidak lama kemudian, sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamid mundur menjauhi bayangan yang mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah, namun setinggi atap. Mundurlah Ham, aku sendiri saja yang menghadapi ini, ucap Pak Rusdi saat bangkit kembali. Dan sungguh di luar dugaan. Niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Hamid mengangguk, namun tetap bersiaga, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, lalu kemudian melakukan gerakan silat di depan sesuatu yang tidak kasat mata. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamid sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. Rus, kamu gak apa-apa? Tanya Pak Hamid setengah berteriak. Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa. Setelahnya ia menapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Sial, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap. Pak Hamid berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. Bagaimana Rus? Itu ya rajanya. Awalnya aku kira itu rajanya. Ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut patihnya. Rajanya licik, gak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya. Pak Hamid menepuk pundak temannya perlahan. Ya sudah Rus, ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya. Pak Hamid mengamati kondisi sekitar. Situasinya yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba diserang lagi. Dan mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi. Pak Hamid sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Ya, jawab Rusdi kemudian. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamid langsung berlari menuju ke arah teriakan. Dilihatnya Bu Sri dan Nia tampak terduduk
mengerumuni sesuatu di lantai, Bu Sri menangis. "Gimana ini mas?" "Cika mas, Cika." Dilihatnya Cika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamid segera menghampiri, mengecek kondisi Cika, dan langsung mengangkat tubuh putrinya itu. "Ayo dek, kita ke rumah sakit." Bu Sri mengangguk menurut. "Ada apa ini Ham?" "Loh, anakmu?" tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. "Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu, Rus." Pak Hamid tetap berusaha bersikap setenang mungkin, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tenaga yang mau meminjamkan mobil, maksudnya dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamid berhasil mengantar Cika ke rumah sakit tepat waktu. Tidak beberapa lama kemudian mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. "Maaf, pembuluh nadi di bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah, dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan." "Lalu bagaimana cara penyembuhannya?" tanya Pak Hamid yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya lagi. "Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi, namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit baptis di kota. Hanya dokter yang berada di sana yang bisa melakukan operasi tersebut." "Iya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya, Dok." Pak Hamid memberitahukan kondisi Cika pada Bu Sri. Meski terlihat shock sesaat, Bu Sri terlihat kembali tenang saat Pak Hamid juga memberitahukan solusinya. Tidak lama kemudian Pak Hamid berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tidak jauh dari sana. "Rus, ditunda dulu ya, kondisi anakku masih tidak memungkinkan." "Iya, gak apa-apa Ham, kamu yang sabar ya, nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Ya sekalian aku carikan hari untuk proses pemindahan." "Terima kasih Rus," jawab Pak Hamid kemudian. Setelah mengalami operasi bedah saraf ataupun menjalani bedah saraf, ya, Cika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Cika semakin membaik. Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas luka yang lain di wajahnya. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Dijamin itu memang jarang sekali ya ditemui dokter bedah plastik. Maksudnya di zaman itu memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik. Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah kota terdapat rumah sakit baptis juga. Jadi Pak Hamid tidak perlu repot-repot lagi mencari dokternya. Ya meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, segalanya ataupun segala upaya akan diusahakan demi putrinya itu. Menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tidak apa. 2 bulan setelahnya, yakin sudah siap? Tanya Rusdi dari seberang pesawat telepon. "Iya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya." "Ya jelas saja, kan tepatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya, jadi anakmu yang kena." Terdengar helaan nafas berat dari seberang telepon. "Iya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan. Kurang berhati-hati." "Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku ke sana. Siapkan saja apa-apa yang aku minta kemarin." "Iya Rus," jawab Pak Hamid kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya di hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamid. "Duduk dulu Rus." Rusdi pun mengempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah. "Sebentar ya, aku mau mengatakan dan juga mengantarkan keluargaku dulu ke rumah neneknya di dekat-dekat sini." "Iya, santai saja." Sesaat setelah Pak Hamid meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi ruangan, yaitu suhu ruangannya menjadi sangat rendah. Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang pernah ditemuinya di rumah kosong itu.
Pak Rusdi pun tersenyum tipis sembari mengelus-ngelus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jarinya. Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang? Tampak seorang wanita berbaju pucat memakai baju terusan panjang berwarna putih lusuh, berdiri kaku tidak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi pun kemudian melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini. Sedangkan sosok-sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamid. Wanita itu menunduk lalu mengangguk. Apa maumu? Jangan usir kami, biarkan kami tetap tinggal di sini. Wah, gak bisa. Lawang kalian sudah ganggu kesana kemari, masa tak biarin? Itu urusan kami, ini rumah kami, bantah Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi, sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindahkan atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, tak lempar kalian sampai ke Laut Selatan. Mau kalian? Gertak Pak Rusdi. Dini kemudian menggeram. Wah, ini tempat tinggal kami. Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak mengusir kami. Lagi pula kamu hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi yang punya tempat. Ya sudah, lihat saja nanti. Samar-samar keberadaan Dini sudah tidak terlihat lagi. Tidak terasa siang hari begitu cepat terlewati berganti senja. Langit pergembakan oranye mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjejer rapi terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamid yang mengelilingi rumah kosong sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan kompleks perumahan sedang sepi saat itu, jadi tidak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Dimulai habis isya ya? Tanya Pak Hamid setelah menabur garam. Lalu menghampiri Pak Rusdi. Iya, tepat pukul 8 malam. Keduanya pun mulai bersiap-siap. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamid. Saya cek dulu, Rus. Ya, silakan dicek. Pak Hamid kemudian membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jatinya terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamid pun mengambilnya. Di dalamnya ada sebuah keris. Sebuah keris hitam berukuran yang benar-benar sedang itu bergetar dengan hebat. Pak Hamid merapalkan doa lalu keris itu menjadi diam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamid kemudian mengembalikan sekali lagi. Hingga sebanyak 3 kali, akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggamannya. Aku membawa ini gak apa-apa. Dari tadi keluar terus dari lemari. Kalau tidak dibawa pasti bakal buat kerisuan dengan yang lain. Sambil mengeluarkan pusaka tersebut dari bungkus kain mori. Maksud dengan membuat kerisuan dengan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamid yang lain, karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, itu yang mana? Tanya Pak Rusdi. Yang dari Aceh, Pak. Pak Rusdi berdecak. Pasalnya energi pusaka yang digenggam Pak Hamid saat ini saling bergesekan dengan kodam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya itu tidak terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Soalnya bisa membaca raut tidak enak Pak Rusdi. Pak Hamid pun menenangkan. Gak bakal tak gawe Rus, gak bakal tak copot tekan sarungnya. Ya wis gak apa-apa. Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam ruang kosong. Pak Hamid meletakkan sebuah Petromax di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas dan mengeluarkan seikat tali putih, lalu kemudian menyerahkannya kepada Pak Hamid. Ini ikatkan pada pintu, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tidak lepas, pinta dari Pak Rusdi.
Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi pun berdiri bersedekap lalu memejamkan matanya. Pak Hamid berdiri di belakangnya, melihat punggung Pak Rusdi mengamati sekitar sambil berjaga-jaga. Pak Rusdi perlahan membuka mata, angin dingin berembus pelan menerpa wajah. Diamati sekitar, dia berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang begitu luas. Di depannya berdiri ribuan pohon mahoni tinggi, membentuk sebuah lautan. Langit malam begitu kelam, tidak menampakkan bulan, apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening, tidak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi pun terus berjalan sesuai arahan bisikan yang didengarnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan namun tidak terasa melelahkan. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tidak gentar Pak Rusdi ini kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua itu, ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke saluran pernafasannya. Begitu sampai, matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak, di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin bahkan ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya terputus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi teragan atau bayi keguguran, seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu. Suara tangisannya mampu memegahkan telinga. Jadi ini bayi-bayi tumbal itu. Lalu Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga sama mengenaskannya. Tidak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar, berdiri sesosok makhluk yang begitu sangat mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki, badannya tinggi dan kekar, bertelanjang namun tidak berkelamin. Matanya merah menyala menatap tajam kepada Pak Rusdi. "Kamu yang sudah membabat habis anak aku." Pak Rusdi terdiam mendengarkannya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dahulu yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyangnya. Rusdi mulai paham, pantas saja sedari tadi dia tidak menemukan sosok gaib satupun. Rupanya kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga gua makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu pun semakin menyalam. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tidak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata Pak Hamid mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi, padahal kondisi ruangan begitu sangat dingin. Bahkan semakin membeku seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamid lalu berbalik, kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri, berusaha masuk namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamid membaca-baca doa, membantu menambah pagar goib sebagai penghalangnya. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamid. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah itu. Ilmu kebatinannya tidak sekuat Pak Rusdi, yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba keris yang diikat di pinggang di balik punggung bergetar dengan hebat,
lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sesosok ular yang sangat raksasa yang memenuhi ruangan itu. Pak Hamid terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat, ular itu melesat melewati Pak Hamid dan menerkam kuntilanak merah itu. Ular raksasa itu pun melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memakan mangsanya atau korbannya. Pak Hamid tidak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi, ia tadi itu cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aceh itu. Setelahnya ular itu pun kembali mendekati Pak Hamid, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi lalu berganti ke Pak Hamid kemudian. Pak Hamid tidak bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa. Tidak lama kemudian, si ular raksasa bertubuh besar itu berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Pak Rusdi bisa membalik keadaan meski tidak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebo cemeng. Pak Rusdi pun memejamkan matanya, mengonsentrasikan pikirannya agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak kepada Pak Hamid. Cepat jupukne sarung kerisiku. Tunjuknya pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamid yang masih dalam keadaan syok segera membalikan kesadaran dan bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi kemudian menarik sesuatu tidak kasat mata dan kemudian memasukkannya ke dalam sarung keris berukir itu. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamid pun masih takjub dengan peristiwa itu. "Enti wadai, mana wadahnya?" tanya Pak Hamid kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud oleh Pak Rusdi. "Ya, ini wadahnya." Wujud keris ini sendirilah sang wadah. Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, iku kok di situ?" tanya Pak Rusdi kemudian. Pak Hamid pun kemudian masih mencoba mengatur nafas. "Iya Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu." Tentu saja Pak Hamid tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendusi mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Cuk, untung saja tidak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi." Pak Hamid tersenyum tipis. "Ayo kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" "Pindah ke lokasi ke sana saja." Pak Hamid memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamid. "Iki Rus, diminum kopinya," saji Pak Hamid pada Pak Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah. Pak Hamid dan juga Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan mereka. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi kebo cemeng tadi, tentang asal-usulnya, yang mana ternyata kebo cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebo cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu Kebo Cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, Kebo Cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain, yang mana Kebo Cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Rudi, suami dari hantu wanita bernama Dini.
Ia terikat dengan rantai dengan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari Kebo Cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Di keturunan yang ketujuh mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Di salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebo Cemeng tidak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu muda dan mudah menarik perhatian orang di sekitarnya. Diduga Rudi adalah keturunan yang ketujuh yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebo Cemeng. Itu mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis, peminta tumbal itu. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan iblis, meskipun telah tiada, akan berakhir menjadi budak di alam lain. Nah itu korin atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tidak benar-benar mati. Ya entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebo Cemeng ini tak bawa ya Ham. Saya amankan biar tidak ada korban lagi. Bawa saja Rus, jawab Pak Hamid dengan lega. Di awal tahun, tepatnya 2006, Pak Hamid beserta keluarganya memutuskan menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut dan kemudian berpindah ke rumah yang baru yang sudah dibangun yang terletak di kecamatan sebelah. Rumah itu akhirnya dibeli oleh seorang pensiunan polisi. Pak Hamid menyerahkan sebuah kunci pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya. Semoga Bapak suka dengan rumahnya, ucap Pak Hamid dengan ramah sebelum memasuki mobil pick-up yang mengangkut barang-barang pindahan untuk terakhir miliknya. Pak Hamid kemudian berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi. Matanya menyipit saat mendapati seorang wanita berbaju putih seperti menimang-nimang seorang bayi. Wanita berwajah pucat itu pun memandang Pak Hamid sembari tersenyum datar. Di belakangnya tampak sosok-sosok yang tidak kasat mata lain juga berseliweran. Pak Hamid menghela nafas panjang. Ya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali lagi meski dipindahkan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton seluruh partnya, dan untuk kalian yang belum, tonton seluruh partnya agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Pada cerita kali ini merupakan banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat kalian ambil. Nah, intinya kalian ambil saja ya nilai-nilai positifnya dan buang jauh-jauh yang buruknya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.